Kan dosa lu ditebus. Ya. Yesus nebus dosanya Jesslyn. Betul. Nebusnya ke siapa? Ke Tuhan. Hah? Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus, dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Shalom, salam damai sejahtera teman-teman, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Kembali saya menyapa kita di channel Benteng Iman Kristen. Semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan support Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Di dalam video ini kita akan membahas kedua mualaf yang seringkali menjadi polemik bagi kekristenan, di mana mereka sudah mualaf tetapi pembahasan mereka adalah seputar iman Kristen. Di dalam video ini adalah tentang penebusan dosa, di mana Donditan ini berusaha untuk menggoda mualaf baru yaitu Jesslyn dengan pertanyaan-pertanyaan yang ciri khas dari Donditan, dan menurut saya pertanyaannya sangat abstrak sekali. Nah, kita akan membahas, namun sebelumnya masuk ke sana, saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan. Nah, pertanyaan seperti ini: jika Yesus adalah Tuhan, jika Yesus adalah Allah itu sendiri, kepada siapa Yesus berdoa? Nah, teman-teman sekalian, kita perlu menjelaskan kepada mereka tentang iman Kristen untuk mempertanggungjawabkan iman kita, bahwa Yesus melakukan semuanya ini bukan karena atas kehendak dirinya sendiri, tapi karena atas kehendak Bapa, yaitu menjalankan misi penyelamatan manusia di muka bumi ini. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan ini, dan teman-teman silahkan simak saja pembahasannya ya, supaya teman-teman juga tidak tergoda oleh pertanyaan-pertanyaan polemikus ini. Kan dosa lu ditebus. Ya. Yesus nebus dosanya Jesslyn. Betul. Nebusnya ke siapa? Ke Tuhan. Hah? Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus, dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah Upah dosa adalah maut. maut. Penguasa maut adalah Iblis. Jadi kalau lu berdosa, berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Iblis. Lo Nah, ini nih pengetahuan baru ini. pernah baca kan? Iya, Ayat itu pernah baca kan? Hafal itu. Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah Iblis. iblis. Nah, kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosanya ke siapa? Iblis. Bener. Make sense benar sekali. Oke. Yang nyalib Yesus siapa? Orang-orang Tentara Pilatus. Romawi. Tentara Romawi. Suruhan Betul. Pilatus. Betul. Yang nyuruh Pilatus nyalib Yesus siapa? Iblis. Imam Yahudi dong. Oh, iman Yahudi. Oke, belum ke Imam Iblis. Yahudi dapat Yesus dari siapa? Murid-murid ya? Diserahkan oleh Yudas Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dibisiki sama siapa? Iblis. Iblis. Buat nebus dosanya Jesslyn, Iblis berjasa apa berdosa? Berjasa dong. Nah lu mau satu surga sama Iblis? Ya, terima kasih teman-teman sahabatku sekalian. Itulah video yang sudah kita lewatkan bersama, dan itulah merupakan diskusi kedua polemikus itu. Mereka sedang berpolemik tentang iman kekristenan. Karena apa? Mereka memang merasa tidak puas dengan iman kekristenan yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia dan di seluruh dunia. Bahkan makin banyak para pemurtadin baru yang sedang mencari kebenaran, yang sedang mencari jalan yang lurus dan jalan yang benar itu hanya ada di dalam Yesus, teman-teman. Nah, karena itu memang para polemikus ini memang mereka tidak pernah tenang. Karena apa? Berusaha untuk menghambat penginjilan, menghambat misi kekristenan, ya, dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sangat abstrak sekali, ya, di mana kita melihat Donditan sudah melemparkan beberapa pertanyaan kepada mualaf baru yaitu Jesslyn, dan akhirnya Jesslyn ikut tergoda dengan tertawa menerima pertanyaan Donditan. Kalau saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Donditan, pertanyaan-pertanyaan cocok loginya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang abstrak yang tidak pada pendiriannya, di mana ia sedang membahas tentang penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi tiba-tiba ia menyambungkan dengan upah dosa. Upah dosa adalah maut, jawab Jesslyn. Nah, jika upah dosa adalah maut, maka penguasa maut itu adalah iblis itu sendiri. Nah, jika Yesus mati karena atas pengkhianatan Yudas Iskariot, maka Donditan semakin meyakinkan Jesslyn dengan mengatakan bahwa iblislah yang berjasa atas kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan berjasa atas penebusan dosa manusia. Jadi, jika masih tetap berada di dalam
iman kepada Yesus Kristus, maka sudah satu tempat dengan iblis. Ya, kira-kira seperti itu yang saya simpulkan. Nah, teman-teman semua, kita melihat bahwa memang polemik-polemik mengenai iman Kristen memang tidak pernah selesai dibahas. Ya, itulah kekristenan. Siapa lagi? Kekristenan memang tidak pernah selesai untuk dibahas. Apalagi kitab suci Alkitab. Alkitab suci Alkitab tidak pernah selesai untuk kita pelajari. Tidak pernah selesai untuk dibahas sampai pada akhir zaman. Karena itulah kitab suci yang sangat komplit dengan kebenaran tertinggi dalam kehidupan umat manusia. Namun banyak orang yang sedang berusaha untuk bagaimana menghancurkan dan melemahkan keyakinan iman Kristen terhadap Yesus Kristus dan kitab suci Alkitab. Nah, karena itu sudah jelas teman-teman, itulah misi para polemikus Muslim. Kalau kita melihat dalam kitab suci Alkitab di dalam Perjanjian Baru, bahwa mereka itu adalah penyesat-penyesat zaman sekarang. Dengan berkedok kebenaran, dengan berkedok mengajarkan kristologi kepada umatnya, tetapi sesungguhnya mereka sedang menyesatkan banyak orang. Tetapi tidak perlu kita tersinggung atau kita benci mereka, biarkan saja. Karena Alkitab sudah jelas menyatakan bahwa celakalah mereka yang melakukan penyesatan itu. Karena itu Allah sedang membiarkan mereka untuk berpolemik. Ya, saatnya kita akan melihat. Contohnya Ustadz Agustin sudah mendahului mereka dengan melakukan satu pelanggaran yang begitu berat. Nah, karena itu saya ucapkan terima kasih teman buat support dan buat dukungan dan supportnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.